Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Afdana Putri Kajatiningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemasaran jeruk nipis pada UMKM Ksatria Muda, Pucangan, Jimus, Polanharjo, Klaten. Pengen tahu? Yuk ikuti sebagai berikut ya. Nah, yang pertama itu ada profil kelembagaan, bahwa UMKM Ksatria Muda ini sudah resmi berbadan hukum UMKM dengan OSS yang mengeluarkan nomor NIB yang tertera pada gambar di samping. Kemudian ada bentuk organisasi. Nah, bentuk organisasi yang pertama itu paling atas, yang paling memimpin adalah owner yang memimpin suatu perusahaan pada UMKM Ksatria Muda. Kemudian ada wakil owner dan PIC produksi, yaitu budidaya jeruk nipis. Kemudian PIC pemasaran. Kemudian ketiga PIC distribusi channel, bahwa jabatan ini dikelola oleh satu orang karena masih berbadan hukum yang karena usahanya masih skala kecil. Nah, yang kemudian ada profil produk. Yang pertama 7P ya. Yang pertama itu ada produk. Produknya ini jeruk nipis segar dan jeruk nipis kering. Segar itu yang paling bawah, itu yang kiri. Kemudian jeruk nipis kering itu yang sebelah kanan. Price harganya 15.000 per kilo dan 10.000 per 15 gram. Yang ketiga, place offline berada di Pucangan, Jimus, Polanharjo, Klaten. Online-nya di Shopee, Instagram, WhatsApp. Promosinya menggunakan organic promotion karena kita gratis, menggunakan yang gratis melalui WA, Shopee, dan Instagram. People, satu orang, yaitu pemilik sendiri. Proses budidaya sampai pemasaran dan physical evidence, yaitu tanah untuk budidaya jeruk nipis. Kemudian riset perilaku. Riset menggunakan media Google Form dengan link sebagai berikut itu. Kemudian dari yang sudah menjawab, dari 26 respon yang sudah menjawab, yang sering atau suka mengonsumsi produk jeruk nipis ada 20 orang. Sedangkan 6 orang menjawab tidak suka atau sering mengonsumsi produk jeruk nipis. Strategi mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kesadaran para calon pelanggan terhadap produk atau muncul dari advertising dan promosi. Yang kedua adalah pemilihan awal menimbulkan pesan positif. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik dan promosi untuk konsumen dengan cara memberi diskon harga. Kemudian riset pemasaran, waktu dan tempat Selasa 17 Mei 2022 pukul 9 sampai jam 4 sore di Polbantan Yuma, Kampus Pertanian. Nah, pertanyaannya, suka beli jeruk nipis di mana? Hasilnya 21,4% di warung makan dan 87,7% di tradisional, 35,7% di pasar modern. Nah, intinya konsumen lebih banyak memilih promosi dalam wujud diskon harga. Kemudian perencanaan pemasaran. Yang pertama ada analisa lingkungan, ada permintaan, faktor sosial dan budaya, hukum dan regulasi. Kemudian yang kedua, analisa lingkungan netral, ada lingkungan finansial, lingkungan media. Yang ketiga, taktik pemasaran. Nah, kenali siapa pelanggannya. Pelanggannya yaitu para pedagang pasar, warung makan, rumah makan. Kemudian yang kedua, memudahkan pelanggan untuk membeli dan mendapatkan. Nah, kita ada online dan offline.
dan kita bisa antar sampai rumah, sehingga memudahkan pelanggan untuk membeli dan mendapatkannya. Nah, yang ketiga, merawat pelanggan untuk membeli lagi. Kita rawat pelanggan membeli lagi, seperti kita menanyakan, Bapak Ibu, apakah produk jeruk nipis masih atau belum, mau order lagi atau tidak, dan kita membangun emosional pelanggan. Halo Bapak Ibu, selamat hari raya, begitu. Yang keempat adalah masalah dan kesempatan. Pedagang besar tidak mau menerima dengan alasan barang stok jeruk nipis beliau masih banyak dan sudah memiliki pelanggan. Itu untuk yang di pedagang pasar tradisional. Nah, yang kelima adalah sasaran dan tujuan. Pedagang pasar, warung makan untuk jeruk nipis, sedangkan untuk jeruk nipis kering untuk orang yang berpenghasilan menengah ke atas, untuk umur mulai dewasa yaitu 12 tahun hingga orang tua. Nah, taktik pemasarannya yang A, meningkatkan promosi secara offline, online, mengadakan diskon harga, menjalin hubungan dan komunikasi, guna kedepannya kita terjalin terus-menerus hubungannya. Nah, sistem informasi permasaran, kita menggunakan web dari WordPress yang ada di sebelah kiri. Ini WordPress, ada jual jeruk nipis segar, kemudian ada kalimat jeruk nipis segar ini ditanam di Desa Nyimus, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Lebih lengkapnya lagi kunjungi di blog https jeruk nipis itu di wordpress.com. Kemudian ada Instagramnya ada jeruk nipis C99. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Kemudian komunikasi pemasaran, ada AIDA, attention, interest, share, dan action. Attention, perhatian. Nah, komunikasi pemasaran ini kita pertama itu mengenali perilaku dari riset yang telah kita lalui tadi. Kemudian selalu senyum, sabar, menggunakan panggilan yang baik. Halo kakak, halo ibu, halo bapak. Kemudian membuat konten menarik, unik, dan bisa viral. Gitu. Kemudian interest, mengenali perilaku konsumen, subjek pembicaraan berkaitan dengan masalah produk, ketertarikan konten. Desire, mampu menjawab pertanyaan pelanggan, knowledge produk, bahwa produk jeruk nipis ini enak, sehat, budidaya dengan ramah lingkungan. Kemudian ingin tahu lebih detail. Kemudian yang terakhir itu adalah action. Action mampu menjawab dan menimbulkan kepercayaan konsumen. Kemungkinan besar konsumen memesan dan membeli produk yang ditawarkan. Nah, ini ada copywriting. Copywriting ini diunggah pada Instagram jeruk nipis C99 dan di story WhatsApp. Nah, ini ada diskon spesial, harganya 17.000 jadi 14.000. Pesan sekarang. Kita membangun emosional untuk pesan sekarang. Nah, untuk writingnya ada, halo sobat, jeruk nipis C99 ada diskon harga loh pada periode 4-10 Juli 2022. Bisa dikirim sampai depan rumah tanpa ribet harus keluar rumah. Akan hemat biaya dan tenaga. Langsung hubungi via WA, via bio ya, maupun WA di 085 649 649 938. Yuk, segera order, jangan sampai kehabisan ya. Jangan sampai kehabisan. Nah, ini kayak di pemikiran konsumen, kalau habis gimana ya, gitu. Dan ada kalimat dimana bisa dikirim sampai depan rumah tanpa ribet dan hemat biaya.
Kemudian pelayanan penjualan. Untuk offline, penampilan penjualan yang menarik seperti memakai pakaian yang sopan dan rapi, menyapa pembeli dengan sapaan Bapak, Ibu, Kakak, menanggapi pertanyaan calon pembeli dengan ramah dan detail. Kemudian untuk yang online, menanggapi pertanyaan dengan ramah detail seperti di marketplace, shop. Kemudian pelayanan purna penjualan. Nah, dari UMKM Ksatria Muda memberikan garansi jeruk nipis yang busuk, cacat, ada ulat, dan sebagainya selama 24 jam setelah penjualan yang akan diganti buah jeruk nipis yang baru. Yang kedua, mencatat kontak dan nama pembeli, bertujuan untuk komunikasi pemasaran antara pembeli dan penjual agar terjalin silaturahmi. Yang ketiga, memberi pelayanan konsultasi gratis seperti konsultasi pertanyaan dari pembeli yang akan dijawab secara lengkap dan detail. Nah, contohnya bagaimana pengelolaan jeruk nipis menjadi minuman yang awet, yang enak, yang segar. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Nah, yang pertama, meningkatkan promosi secara offline maupun online dengan menarik dan secara rutin. Yang kedua, memberikan bonus saat pembelian guna menarik perhatian konsumen supaya besoknya membeli lagi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Yang keempat, menjalin hubungan komunikasi terhadap konsumen berguna untuk kedepannya agar membeli produk kita. Yang kelima, mengadakan potongan harga karena mengikuti acara-acara bazar guna menambah jangkauan pasar dan relasi kita. Ya, karena di bazar itu kita bertemu dengan pedagang-pedagang baru, pedagang-pedagang yang sudah lama berjualan, sehingga menambah pasar dan menambah relasi kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.